Sebuah kecelakaan tunggal di Jalan Tol Trans Sumatera KM 136B, Kabupaten Lampung Tengah berujung pada penemuan puluhan ribu pil yang diduga narkoba jenis ekstasi. Temuan itu pertama kali diketahui oleh anggota Koramil 411, 11 Termangi Besar Kamis siang 20 November 2025. Babinsa Sarto Eka Wahyudi yang melintasi lokasi kecelakaan langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil SUV hitam yang ditinggalkan pengemudinya. Tak lama kemudian, Sarda Juntak dari Korem 043 Garuda Hitam juga datang dan ikut memeriksa kondisi kendaraan. Kedua anggota TNI tersebut kemudian melakukan penyisiran hingga menemukan 6 tas yang dibuang ke bawah jembatan tol Karangendah. Karena mencurigakan, temuan itu segera dilaporkan ke Danramil dan diteruskan kepada Dandim 0411 KM. Dandim bersama Paksi Intel tiba di lokasi dan membuka isi tas. Di dalamnya terdapat 34 kantong berisi puluhan ribu butir pil yang diduga kuat merupakan narkoba jenis ekstasi. Pihak Kodim selanjutnya berkoordinasi dengan Polda Lampung. Kabid Humas dan Direktur Narkoba Polda Lampung datang ke lokasi untuk mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan lanjutan. Dandim 0411 KM mengapresiasi respon cepat anggotanya dan berharap temuan ini dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Lampung. Sebelum kami melihat atau menemukan, kami berdua dengan Sersan Juntak ini mengecek kendaraan. Mengecek kendaraan itu ya, Pak, ya? Dengan tujuan mencari sopir atau korban. Siapa tuh ada di dalam situ. Ternyata kami lihat tidak ada. Tidak ada. Kemudian kami melihat banyak serpihan kendaraan di pinggir jalan. Kami memutuskan untuk menyisir di sekitar area kecelakaan tersebut. Memang, jadi awalnya memang ini kemanusiaan, Pak. Kemanusiaan ya, Pak, ya. Awalnya memang ini kemanusiaan, tidak punya bayangan ternyata ada ekstasi dan sebagainya. Ini murni kemanusiaan. Bagaimana Babinsa peduli kepada masyarakat. Pada saat itu memang Bapak langsung dilaporkan langsung ya dari masyarakat ke Bapak ya, karena mereka begitu percayanya terhadap kejadian itu, langsung dilaporkan ke Bapak pada saat itu. Kebetulan saya melintas, jadi Babinsa itu ada pedoman senyum, salam, dan sapa. Senyum, salam, sapa, iya. Jadi pada saat melintas kita saling menyapa. Jadi karena masyarakat percaya dengan kami sebagai Babinsa, sehingga menyampaikan bahwa ada kejadian kecelakaan di jalan. Di jalan tersebut, Pak, ya. Iya. Untuk barang buktinya itu ada penyerahan barang bukti, Pak, ke Dinas Polda atau gimana? Siap, ada, Pak. Ada? Ada penyerahannya. Ada penyerahan, Pak, ya? Bisa dijelaskan, Pak? Baik, untuk penyerahan barang bukti tersebut kami dilaksanakan oleh Komandan Kodim 0411 Kota Metro, Letkol Infantri Noval Darmawan, didampingi dengan Paksi Intel Kodim 04 Kota Metro, 411 Kota Metro, bersama kami menyerahkan barang tersebut ke Polda Lampung. Polda Lampung, Pak, langsung dilaksanakan di jalan tol. Sebagai manusia ini, apa yang Bapak rasakan setelah kejadian itu, Pak? Sebagai manusia, saya merasakan satu rasa bangga, bukan berarti saya menemukan barang yang terlarang, tetapi dengan kejadian kecelakaan tersebut, setidaknya kami bisa menyelamatkan ratusan bahkan ribuan remaja ataupun rakyat bagi Indonesia akan terselamatkan dan terhindari dari bahan-bahan terlarang tersebut. Iya. Untuk pesan-pesan generasi muda yang ingin disampaikan oleh Bapak apa nih, Pak? Untuk pesan generasi, kami sebagai Babinsa, yang pertama, sayangi diri, sayangi keluarga, kemudian jangan sungkan atau jangan segan setiap ada kejadian ataupun hal-hal yang menonjol di wilayah binaan. Jangan takut untuk melaporkan kepada Babinsa ataupun Babin Kantipas di wilayah tersebut. Jadi percayakan bahwa Babinsa, Babin Kantipas, TNI adalah untuk rakyat. Oh iya, terima kasih Bapak informasinya. Ya. Jadi saya tambahkan, Pak. Jadi setelah ini kemarin kita sudah lidik, Pak. Ini Kahukum, Kepala Hukum Kodam sudah menanyakan berbagai kronologisnya. Jadi beliau ini, dua orang ini menemukan
awalnya memang ada masyarakat yang menyampaikan, tapi karena kalau tidak salah curam. Siap. Jadi pada waktu beliau datang itu belum ada siapa-siapa, hanya ya, pada saat kejadian. ya belum ada orang, jadi sehingga beliau berdua ini pengen menyelamatkan sebetulnya. Ya, setelah menyelamatkan ternyata ada barang-barang tersebut dan mereka juga tidak mengerti karena dua orang ini saya tanya, hukum tanya, karena saya belum pernah melihat ekstasi itu Pak kayak apa. Yes. Ya. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak. Dasarnya Bapak juga belum tahu kalau pil ekstasi seperti apa. Belum. Ya, bisa dijelaskan Pak. Siap. Pada saat kami lanjutkan penyisiran, kami melihat ada tas di bawah kolong jembatan tersebut. Ya. Itu berisi 6 buah tas ya Pak? Untuk tasnya yang kami temukan ada 6. Ada 6. Ya, kemudian mungkin Sersan Simanjuntak merasa lebih muda dari saya. Pak Sersan Simanjuntak ini turun ke bawah, sedangkan saya mengambil dokumentasi dengan tujuan buat sebagai Babinsa harus melaporkan setiap kegiatan saya dilengkapi dengan dokumentasi tersebut. Dilengkapi dengan dokumentasi. Oh iya, ya. Dengan tujuan kami tidak berpikir bahwa barang itu barang terlarang, apapun itu tidak berpikir. Yang kami cari hanya korban dan identitas dari korban Pak ya, karena kan kita tidak berpikir kalau di situ ditemukan sebuah barang terlarang itu ya Pak ya. Di situ. Ya. Oke, terima kasih. Baik. Jadi kami jelaskan sedikit tentang video yang beredar ya. Di situ kan terlihat memang itu video saya sendiri yang turun ke bawah itu. Jadi pada saat itu pagi hari Kamis kejadian itu, saya melintas, saya melihat Sertu Eko sedang berdiri di bahu jalan tol, sedang mengecek kendaraan yang warna hitam mengalami kecelakaan. Namanya kita sama-sama TNI, kita memiliki jiwa korsa, peduli kemanusiaan. Saya turun dari kendaraan, saya menanyakan, ada apa Bang? Saya kira siapa tahu beliau yang mengalami kecelakaan. Pada saat itu. Jadi saya turun, Sertu Eko menjawab, ini ada kecelakaan, tapi kita cek bersama-sama aja biar maksudnya ada saksi. Habis itu kami cek kendaraan, tidak ditemukan satu orang pun pengemudi maupun penumpang dalam kendaraan tersebut. Jadi pada kecelakaan tersebut tidak ditemukan pengemudinya ataupun penumpang yang menjadi korban di kecelakaan tersebut ya Pak ya? Tidak ada. Tidak Jadi ada. Kita pasti bertanya-tanya, ini orangnya kemana gitu. Jadi kami berinisiatif buat nyari siapa tahu penumpang atau pengemudinya keluar dari mobil, entah bersandar ke bahu jalan atau dia beristirahat di bahu jalan. Kami berinisiatif mencari. Sesampainya kami di bahu jalan itu kan pas di atas jembatan, kami mencari pengemudi, tidak ada. Kami melihat ke arah bawah jembatan, ada beberapa tas terlihat dari atas. Beberapa tas kami langsung Sertu Eko inisiatif memvideo kan. Saya selaku yang lebih muda, saya turun. Itu kan saya curam itu, jadi licin pagi-pagi. Tapi itu kelihatannya jelas banget Pak ya, ada tas di bawah jembatan itu kelihatan jelas banget. Ya kelihatan dari atas, itu kan ada rekamannya juga. Jadi saya turun ke bawah, nah di bawah itu ada beberapa tas. Satu itu sudah terbuka, mungkin karena dia dilempar ke bentur, jadi itu terbuka, bukan dibuka secara sendiri, bukan. Karena mungkin akibat jatuh ya, dia terbuka sendiri. Ya, jadi dia jatuh. Di situ saya masih sempat itu, saya merapikan. Saya tidak tahu itu isinya apa. Soalnya kan itu bentuknya itu dibungkus plastik wrapping gitu. Wrapping ya Pak ya. Seperti paket lah, itu kan dibungkus tebal. Jadi kita nggak nebak ini apa isinya, enggak. Yang penting kita amankan dulu, baru kita angkat ke atas. Nah, pas proses pengangkatan itu di situ sudah mulai banyak petugas. Ada dari pihak kepolisian, saya lihat ada juga dari beberapa orang dari petugas tol. Petugas tol sudah ada Pak situ Pak. Sudah, jadi mereka pada saat ngangkatnya itu Mbak. Nah, jadi mereka ngebantuin ngangkat dari bawah ke atas. Nah, sesampainya di atas itu kita tidak langsung, kan itu udah ada plastiknya terbuka kan. Kita nggak langsung ngebuka dalam plastik itu apa. Nah, soalnya kita nunggu pihak yang berwenang dulu. Nah, kurang lebih beberapa saat kemudian pihak dari tim reserse Polda Lampung tiba di TKP. Habis dibuka satu sebagai sampel
dibuka dan itulah ditemukan seperti berbentuk obat-obatan pil. Kalau kami tidak tahu aslinya itu apa sebenarnya namanya. Karena pada prinsip Bapak nggak tahu kalau itu memang barang terlarang itu. Tidak tahu. Tidak tahu ya jawabannya. Setelah dibuka itu kan sudah rame. Dari mulut ke mulut kami mendengar itu Inex. Itulah yang kami dengarkan. Setelah itu Sertu Eko laporan ke Dandim ya Pak ya? Ke Danramil. Danramil. Setelah mengetahui bahwa itu barang terlarang, saya langsung melaporkan ke Danramil saya, ke Kapten CZI Yatiman, bahwa terjadi kecelakaan dan ditemukan barang terlarang di situ. Untuk memastikan berapa jumlah, makanya di situ dikeluarkan dan dihitung karena memastikan berapa jumlah barang terlarang tersebut. Jadi pas kejadian itu barang itu udah sampai di atas, sudah dibuka satu sebagai sampel, itu udah ketahuan lah ininya diduga. Jadi semuanya barang itu dikeluarkan dari tas, disusun untuk memastikan Jumlahnya Pak ya? Jumlahnya berapa, tapi itu kan masih dalam bentuk Bungkusan. Bungkusan Pak ya, kan dia per pack kayak sebuah paket ya Pak? Ya, Iya, sebuah paket. Dikeluarkan semua, dihitung kurang lebih totalnya 34 bungkus. 30 itu kira-kira kalau di itu berapa beratnya Mas? Banyak ya Pak kira-kira? Kalau beratnya kita belum tahu ya, belum tentukan ya Pak ya? soalnya kan itu dibungkus pakai Oh, iya. kertas, pakai plastik, kita nggak bisa nebak beratnya. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk informasi dan penjelasan video secara langsung. Kita beralih ke Bapak Kolonel CHK Budi Sartono ya Pak. Sebelumnya saya Ya gimana Pak? untuk meluruskan berbagai opini, saya juga memantau di TikTok. Iya, Iya. itu TikTok lagi dia viral saat ini ya lagi Pak. mainstream ya. Iya benar banget. Itu mungkin ada dari para warga itu ada menanyakan kenapa sih TNI kok sepertinya menggeledah narkotika dan sebagainya. Itu bukan tugas TNI dan sebagainya. bukan ranah Nah, ini harus kita luruskan. Ini saya membawa kepala hukum Kodam. Ini yang secara hukum akan dijelaskan kenapa sih TNI harus seperti ini. Silakan. Untuk aspek hukumnya sendiri tentang penemuan barang bukti itu apa Pak? Bisa dijelaskan Bapak Budi Sartono? Terima kasih Mbak. Jadi begini, kita kan melihatnya dari aspek yuridis ya. Apa yang dilakukan anggota kita itu sudah benar, sudah tepat atau tidak, kan gitu ya. Kalau kita melihat aspek yuridisnya, itu kita breakdown ke atas, itu ada aturan sebenarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara itu juga diatur dalam Pasal 4, kemudian Pasal 10 Ayat 3 huruf C, ya. Kemudian dalam juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ya, perubahan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 Ayat 2 huruf A, angka 10 ya, tentang bantuan ya kepada kepolisian. Nah, yang paling penting itu kita berbicara di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2029 tentang narkotika. Nah, pasal 70 huruf A, juga pasal 104, 108 sampai dengan 108. Di situ mengatakan tentang peran masyarakat untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Jadi jangankan TNI, masyarakat pun juga wajib berperan. Nah, apalagi ini TNI dengan naluri instingnya, dia harus juga ikut berperan terhadap pencegahan, pemberantasan narkotika ini. Nah, ini kemudian juga diatur dalam Permenhan tahun nomor 18 tahun 2019 itu tentang P4GN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Nah, tapi yang paling penting di sini bahwa kita pernah melakukan MOU atau nota kesepahaman ya antara TNI dengan Badan Narkotika Nasional. Itu di dalam NK nomor 29 Romawi 5 tahun 2015 dan Kermanya nomor 14 tahun 2015 bahwa TNI pun memberikan bantuan kepada Badan Narkotika Nasional. Nah, tetapi langkah yang dilakukan oleh anggota kita ini sudah sangat tepat sekali. Begitu berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika, langkahnya adalah mengkoordinasikan. Artinya dia melaporkan dulu kepada pimpinannya, dalam ini pimpinan TNI, kemudian secara berjenjang diikuti dengan koordinasi kepada lembaga yang berwenang. Jadi bukan TNI nanti mengambil alih, tidak. Tidak ya Pak. Jadi ya? mengamankan TNI ini saja, ya, Pak, ya? mengamankan kemudian diikuti dengan
langkah berikutnya melaporkan kepada komando atas, kemudian menyerahkan kepada institusi yang berwenang. Dalam hal ini bisa Badan Narkotika Nasional, bisa juga pada pihak kepolisian. Dan sekarang kan barang bukti tersebut sudah beralih kepada pihak kepolisian. Jadi itu memang kewenangannya, bukan TNI yang menangani narkotikanya, tidak. Jadi karena kita yang mengamankan barang bukti, kemudian melaporkan, kemudian menyerahkan. Terima kasih. Dan bahkan membantu kepolisian. Membantu kepolisian ya Pak ya? Menemukan siapakah pengemudi yang sampai sekarang belum ditemukan Pak ya siapa pengemudi. Nah, ini kami mempunyai jaringan teritorial. Jadi kita masih mencari di rumah sakit siapa sih yang luka, kemudian ini kan kita bisa melacak itu. Dan saya yakin dengan kedekatan Babinsa dengan rakyat, insya Allah ini bisa. Insya Allah Pak ya, semoga cepat ditemukan Pak ya. Iya. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan.